Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya di akhir zaman. Alhamdulillah yang saya hormati para asatidzah dan juga para anak santri yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita akan mulai juga kajian kita tentang 60 hadis sultaniyah. Memang awalnya ini bukan kajian itu, tapi agar nanti kitab ini bisa dipegang, jadi bisa tidak kita pelajari, para santri nanti bisa memegang kitabnya. Kita usahakan juga nanti mudah-mudahan bisa menghafal dari isinya, dari setiap hadisnya, yang mungkin minimal dibaca bersama-sama nanti ya. Jadi hadis pertama dari 60 hadis ini, kalau hadis-hadis yang lain ada dalam pelajaran kita An-Nawawiyah, ini adalah 60 hadis tentang sultaniyah. Hadis pertama ini adalah hadis dari riwayat Imam Bukhari nomor 3196. Hadis dari Imam Bukhari nomor 3196. Judulnya itu adalah tentang khalifah adalah pemimpin kaum muslimin. Jadi ini hadis sultaniyah, berarti kepemimpinan. Siapa pemimpin kaum muslimin itu? Adalah seorang khalifah. Jadi kalau ada sekarang pemahaman atau isu atau berkaitan dengan khilafahisme, itu adalah pelecehan kepada ajaran agama Islam. Jadi mereka bilang khilafah itu adalah khilafahisme, sistem pemerintahan khalifah. Khalifah itu orangnya, ya, itu adalah pelecehan terhadap ajaran Islam. Ya, tidak boleh seperti itu. Padahal dalam Islam itu ada seorang khalifah yang memimpin, yang harusnya memimpin kaum muslimin. Nah, seperti itu. Jadi ini kita bahas, kita baca hadisnya di sini. Kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halakan nabi khalafahun nabi wa innahu la nabiyya ba'di wa satakunu khulafa'u fayaksur wa satakunu khulafa'u fayaksuruna qalu fama ta'muruna qala fu bi bai'atil awal fal awal a'tuhum haqqahum fa inna allaha sa'iluhum amma star'ahu. Kata Rasulullah SAW dikatakan, kanat banu Israel, dahulu Bani Israel selalu dipelihara urusannya oleh para nabi. Ini seperti yang kemarin sudah sempat kita jelaskan. Jadi kanat Bani Israel tasusuhumul anbiya, jadi urusannya oleh para nabi. Kullama halakan nabi khalafahun nabi. Ya. Jadi selama setiap kali seorang nabi meninggal, ya, digantikan oleh nabi yang lain. Jadi setiap kali nabi itu meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak akan ada nabi lagi sesudahku. Jadi kita jelaskan di sini ya. Wa satakunu khulafa'u
Maka nanti akan ada, kata Nabi, tapi akan ada banyak khalifah. Jadi akan banyak khalifah ini bukan berarti dalam satu masa banyak khalifah, karena nanti ada hadis yang lain, ya kan, bahwa idza bu'ya li khalifataini faqul akhira minhuma. Jadi apabila dibayar dua orang khalifah, maka dibunuhlah yang akhir dari keduanya. Maka menjadi ketentuan banyaknya khalifah dalam makna di sini adalah khalifah itu akan terus menerus pada setelah Nabi, ya, para khalifah khulafaur rasyidin terus menerus per masa demi masa. Kalau kita sekarang sudah tahu karena kita sudah melihat sejarah itu, sudah melihat kejadian itu dari kitab-kitab tarikh, ya. Kalau dahulu para sahabat ini belum terbayang. Kenapa? Karena pada waktu itu masih masa Nabi, sama seperti kita sekarang, kakak. Misalnya nanti, misalnya di sini Salsa akan menjadi ini. Salsa nggak kebayang sekarang. Akan punya anak laki-laki banyak, laki-laki perempuan banyak, misalnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Misalnya itu nggak terbayang karena pada saat sekarang ini belum ada gambaran. Belum ada fakta itu. Nah, dulu Rasulullah SAW mengatakan itu kepada para sahabat, tidak ada nabi setelahku. Bagaimana kalau tidak ada nabi? Ya kan? Padahal kata Rasul, berita sebelumnya itu Bani Israel itu diurus urusannya oleh para nabi, gitu. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa sayakunu khulafa'u fayansurun. Nah, wajar kemudian para sahabat bertanya. Ini bukan berarti sahabat itu mau membangkang, tidak. Kemudian dia bertanya, qalu fama ta'muruna. Jadi karena itu ingin taat, lalu para sahabat itu bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasul? Ya kan? Apa yang kau perintahkan? Jadi maksudnya nanti kalau ada khalifah, kaum muslimin itu harusnya bagaimana, gitu loh maksudnya. Jadi ini menggambarkan pemahaman para sahabat bahwa kalau sudah tidak ada nabi, bagaimana nanti? Kalau ada nabi sekarang, ada ayat atiullah wa atiur rasul, ya kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu ayat yang menyatakan bahwa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, lalu nanti akan ada khalifah, akan ada para pengganti nabi. Penggantian di sini maksudnya adalah bukan pengganti dalam makna kenabian, tapi pengaturan urusan umat. Karena di atas itu maknanya seperti itu. Apa kata Rasul? Fu bi bai'atil awal. Penuhilah baiat yang awal, baiat pertama, dan yang pertama itu saja. Fal awal kata Rasul. Atuhum haqqahum, berikanlah, penuhilah berikanlah kepada mereka haknya. Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Maka karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban, akan menanyai kepada mereka, ya kan, terhadap rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka. Jadi pemimpin itu nanti akan ditanyai. Jadi kalau Khalifah Umar bin Khattab itu bahkan sampai pada saat dia berjalan di kota Madinah, kemudian ada lubang, dia tuh khawatir jangan sampai ada keledai terperosok dalam lubang itu, lalu ditutup lubang itu. Sekarang bagaimana ini? Karena bukan khalifah, akhirnya apa? Penguasanya abai. Bahkan rakyatnya sakit pun harus dimintain uang, kan gitu, bayar iuran-iuran dan sebagainya. Nah ini agak beres, karena nggak selesai mereka memahami bahwa mereka akan ditanya oleh Allah tentang rakyatnya. Gimana penjelasannya? Nah, yang pertama, kata tasusuhum, yaitu mengatur urusan mereka, menunjukkan bahwa para nabi sebelum Rasulullah SAW, ya, sebelum Nabi Rasulullah Muhammad SAW juga menerapkan hukum kepada para pengikut mereka, atau dengan kata lain mengatur urusan mereka dengan aturan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa
sebagaimana yang kita bahas kemarin, artinya mengatur urusan mereka. Sasa yang susu siasata. Jadi mengatur, mengurus tasuh suhum. Nabi itu mengatur urusan mereka. Semua dari mulai makanan, pakaian, ya, rumah, pendidikan, keamanan, ya, kesehatan, bahkan masalah rumah tangga. Karena Rasul pernah didatangi sahabat tentang urusan itu. Bahkan tentang sahabat yang misalnya belum sempat menikah, bahkan pada saat seorang menamai anaknya atau nama dirinya, bahkan semua kebutuhan apapun itu sampai kepada Rasul sebagai pemimpin. Ya. Bahkan persengketaan juga yang terjadi antar rakyat, antar umat, antar sahabat pada waktu itu pun diselesaikan oleh Rasul. Ucapan antar sahabat, antar orang-orang yang mungkin tidak pas. Misalnya pernah ada Abu Dzar Al-Ghifari sedikit ada kesalahan, ada sedikit menghina dari Bilal bin Rabah. Itu diingatkan. Urusan-urusan tadi menjadi bagian dari yang diurus oleh Nabi pada waktu itu, pada masa, kalau di sini maksudnya adalah pada masa Bani Israel. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah urusan dengan aturan Allah. Tasusu. Itu yang pertama. Jadi maknanya adalah segala urusan yang diatur melalui Nabi dari perintah Allah. Ini dulu. Lalu kata khulafa adalah bentuk jamak dari kata khalifah, dan kata kerjanya dan kata kerja yang surun yang akan ada banyak, menunjukkan bahwa akan ada banyak khalifah setelah Rasulullah SAW. Dengan demikian hadis ini memberitakan bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa khalifah hanya ada pada masa Khulafaur Rasyidin saja. Nah, tidak. Jadi karena memang ada hadis yang lain, nanti di hadis Arba'in juga ada, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Bagi kalian adalah sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat atau yang mereka itu mendapat petunjuk. Nah, bagaimana ini? Padahal dalam hadis ini wayak surur dan banyak para khulafa, para khalifah, bukan cuma 4, bukan cuma Khulafaur Rasyidin. Sampai kapan? Karena kita sekarang ini sudah melewati masanya, sudah tahu misalnya perjalanan tariknya, kita lihat sampai kaum muslimin ini di tahun 1924. Saat kekhilafahan terakhir dari kaum muslimin di Turki Utsmani diruntuhkan oleh Kemal Atatürk laknatullah. Jadi pada waktu itu gimana? Khalifah senantiasa ada mengatur urusan umat dari masa Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasul wafat sampai tahun 1924 itu. Selama lebih dari 12 atau 12 abad. Coba bayang. Ya kan? 13 abad kaum muslimin diatur. Dari 1924 sampai sekarang tidak ada lagi khalifah. Ini sebenarnya bencana bagi umat. Karena apa? Berarti umat gak ada yang ngatur. Yang gak ada yang ngatur sesuai syariat Allah. Apalagi sekarang ya ada orang-orang yang kemudian malah menyerang ajaran khilafah ini. Padahal ajaran Islam dalam kitab-kitab fikih banyak. Hadisnya masih ada, hadis Bukhari Muslim. Gimana ini? Ya kan? Lalu dijelaskan. Memang ada sebuah riwayat atau hadis yang menjelaskan bahwa khilafah berlangsung selama 30 tahun. Akan tapi menurut Syekh Ibnu Taimiyah, hadis tersebut hanya menunjukkan satu masa atau satu periode khilafah yang benar-benar mengikuti sunnah dan berjalan sesuai dengan metode Nabi SAW, yaitu masa Khulafaur Rasyidin.
Jadi hadis tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi bahwa periode khilafah hanya berusia 30 tahun. Dengan cara menggabungkan pemahaman tersebut dengan adanya turukul jam'i. Kalau kita bahas di usul fikih itu ada metode, ada pola turukul jam'i, menggabungkan tentang bagaimana adanya nas dan dalil tadi, maka kedua hadis tersebut dapat dipahami secara utuh. Bahwa apa ada 30 tahun masa kenabian yang benar-benar, ya kan? Sesuai dengan metode Nabi. Nanti hadis berikutnya ini dijelaskan, ya. Lalu setelah itu adalah bagaimana? Setelah itu khalifah-khalifah selanjutnya dengan model yang rada-rada ya unik lah kalau ayah katakan. Jadi ada yang unik. Nanti dijelaskan dalam hadis berikutnya insyaallah. Nah, terakhir di sini. Sebagaimana penjelasan Imam Nawawi, rasa penuhilah bayat. Fu bi bayatil awal. Penuhilah dengan bayat ya dari bayat yang pertama. Ya. Jadi penuhilah bayat yang pertama fal awal, maka yang itu saja maksudnya, yang pertama itu saja. Ini menunjukkan dalam satu masa atau periode kaum muslimin hanya diperbolehkan memiliki seorang khalifah saja. Nah, jadi dari sini pun fal awal. Jadi yang pertama saja, karena bisa jadi nanti akan ada banyak khalifah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Maksudnya dalam satu periode, dalam satu masa. Dan baiat yang diberikan kepada orang lain yang mengaku sebagai khalifah tandingan itu tidak diperbolehkan, ya. Sementara telah ada seorang khalifah dianggap sebagai baiat yang sah. Jadi yang dianggap sebagai baiat yang sah. Maaf, jadi gini bacanya, salah nih ayat bacanya. Jadi gini. Kaum muslimin hanya diperbolehkan memiliki seorang khalifah saja, dan baiat yang diberikan kepada orang lain yang mengaku sebagai khalifah tandingan sementara telah ada seorang khalifah dianggap sebagai baiat yang tidak sah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya sudah ada seorang yang dibaiat, lalu kemudian ada orang lain yang dibaiat berikutnya, maka itu menjadi baiat yang tidak sah yang kedua. Ini hadis tentang bahwa khalifah adalah pemimpin kaum muslimin. Jadi ini yang harusnya ada. Jadi ini bukan ajaran sesat, atau khilafahisme, ajaran yang harus tidak ada dari kamu, tidak bisa, bahkan harus dicabut dari mata pelajaran, tidak bisa. Hadisnya jelas di sini, ya kan? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3196. Nanti mungkin kalau kita sempat lagi pelajari, ya, kita baca, kita pelajari hadis tadi. Nah, jadi buat anak-anak sekalian dan juga para asatidzah, bahwa hadis ini menjadi hadis yang penting di tengah-tengah kaum muslimin tentang khalifah adalah pemimpin kaum muslimin. Silakan. Ada pertanyaan? Bisa paham? Ya. Mana yang lain? Mau ada pertanyaan? Sofia, Anda ada pertanyaan? Salma? Salsa? Ngantuk ya? Enggak. Ya. Oh. Cukup kalau tidak ada yang ditanyakan. Mudah-mudahan semuanya bisa paham dan bisa memahami tentang bagaimana hadis pertama ini tentang khalifah adalah pemimpin kaum muslimin. Mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.